Halo Sobat Nobak, BTT Harana Kaisar episode 786 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan mengalahkan Dewa Kekacauan dan memperoleh satu aura kekacauan, menjadikannya memiliki 4 helai. Ia lalu dihadapkan pada pilihan lawan dan memilih yang memiliki 3 aura demi peluang menang. Namun saat pertarungan dimulai, ia terkejut karena lawannya adalah Fu Xing, raja roh yang dulu pernah ia bunuh, kini jauh lebih kuat. Tanpa banyak kata, Fu Xing langsung menyerang. Xiaoyan pun membalas dengan pedang Dongji dan mengerahkan teknik 1000 bukit tebasan, menandai dimulainya pertarungan sengit berikutnya. Ini merupakan salah satu dari sedikit teknik pedang yang dimiliki Xiaoyan. Dengan menggenggam pedang Dongji di tangannya, ia menghadapi gelombang energi pedang yang mampu merobek segala sesuatu. Lalu dengan gagah berani melancarkan serangannya. 3 tebasan dahsyat meraung keluar berturut-turut, berubah menjadi gelombang energi pedang yang bergulung-gulung, mengguncang seluruh medan pertempuran dengan kekuatan yang sangat menggetarkan. Teknik-teknik ini jarang sekali ia gunakan, hanya ketika berhadapan dengan sosok sekuat Fu Xing di hadapannya. Barulah ia mengeluarkan jurus-jurus tersebut. Terdengar dentuman keras ketika dua kekuatan energi pedang yang sama-sama luar biasa saling bertabrakan dengan kegilaan yang membara. Gelombang kejut berderu dan menyebar di seluruh medan tempur. Xiaoyan berdiri tegak, menggenggam pedang Dongji. Meskipun ia tidak pernah secara khusus mempelajari jalan pedang, posturnya yang lurus dan mantap saat memegang pedang sama sekali tidak terasa canggung. Ia memahami bahwa jalan pedang dan jalan api yang selama ini ia tempuh memiliki perbedaan mendasar. Terlebih setelah berhadapan dengan Hua Chan serta kini dengan Fu Xing, ia semakin menyadari bahwa setiap jalan memiliki kedalaman dan esensinya sendiri. Pertarungan semacam ini merupakan benturan yang sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. 3 tebasan Xiaoyan akhirnya hancur seluruhnya. Namun berkat dukungan kekuatan Dingmo dan pedang Dongji, lawannya pun tidak memperoleh keuntungan berarti. Ketika suara siulan aneh kembali terdengar, batin Xiaoyan terguncang. Pedang Dongji di tangannya berdengung keras. Ia sempat terlintas pikiran, apakah penggunaan pedang ini di tempat ini akan dirasakan oleh Hua Chan. Sementara itu, bayangan Fu Xing tetap tak bergeming. Tatapannya kosong tanpa perubahan sedikit pun. Ia kembali mengangkat tangan. Ujung jarinya memancarkan cahaya abu-abu redup yang berdenyut, seolah-olah sedang menggenggam pedang tak kasat mata. Xiaoyan sadar bahwa ia tidak boleh memberi kesempatan sedikit pun kepada lawannya untuk melanjutkan serangan. Dengan tekad bulat, ia menekan gejolak darah dan energi dalam tubuhnya yang mendidih. Kekuatan jiwa dari alam void yang dahsyat pun mengalir keluar dengan deras. Ia melancarkan jari penghancur sempurna. Sebuah gelombang mengerikan yang tak terlihat, menargetkan langsung pada sumber jiwa, melesat tanpa mengindahkan jarak ruang. Bayangan jari raksasa yang melingkar dengan kabut putih muncul, mengandung kekuatan jiwa yang agung, seolah mampu menekan seluruh jiwa di bawah langit. Namun ketika kekuatan jiwa itu hampir sepenuhnya terwujud dan hendak jatuh menghantam, Fu Xing justru kembali mengangkat tangannya dan menebaskan pedang ke arah serangan tersebut. Meski demikian, serangan jari penghancur sempurna bukanlah sesuatu yang dapat dibendung dengan mudah. Dalam sekejap, Fu Xing tetap terkurung oleh kekuatan lurus yang membelenggunya. Tubuhnya terguncang keras dan ia memuntahkan darah. Kekuatan jiwanya jelas tidak cukup kuat untuk menahan serangan itu. Bahkan jika ia mampu bertahan, jiwanya pasti telah menderita luka berat. Namun serangan tersebut juga membangkitkan amarah Fu Xing. Tubuhnya bergetar ringan, dan cahaya keemasan di matanya menjadi semakin tajam, memancarkan niat membunuh yang dingin akibat merasa terhina. Serangan yang telah lama ia kumpulkan di ujung jarinya tiba-tiba meledak, berubah menjadi hujan energi pedang yang memenuhi langit, terjalin menjadi jaring kehancuran yang melimuti Xiaoyan dari atas. Energi pedang itu begitu menyesakkan. Di mata Xiaoyan, api keemasan pun berkobar hebat. Semangat bertarungnya membuncah. Di medan kekacauan ini, tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Yang dibutuhkan hanyalah tekad tak tergoyahkan dan kemampuan menemukan celah dalam pertahanan lawan untuk kemudian menghancurkannya. Dalam sekejap, Xiaoyan mengambil keputusan berani. Ia tidak menggunakan penguasa Xuan yang mungkin mampu menahan serangan tersebut, tetapi tidak akan memberinya kemenangan.
Ia tidak ingin menguras terlalu banyak tenaga dalam waktu satu pertarungan. Maka, pilihan terbaik adalah melancarkan satu serangan yang setidaknya mampu melukai lawannya dengan berat. Kelima jarinya terentang dan mencengkram ruang hampa dengan keras, seolah-olah seluruh kehampaan digenggam olehnya. Jarinya menembus ke dalam ruang itu sendiri. Ia melancarkan bilah pembelah langit. Teknik ini awalnya adalah salah satu dari 3 jurus yang diberikan oleh pemilik terdahulu, jiwa gerakan Void. Namun ketiga jurus itu telah habis digunakan. Maka tebasan kali ini adalah hasil pemahaman dan keyakinan Xiaoyan sendiri setelah melampaui 3 jurus tersebut. Seluruh ruang seakan menjadi senjata di tangannya. Ia menebaskan ruang itu langsung ke arah Fuxing. Ketika jaring energi pedang Fuxing menyentuh bilah pembelah langit milik Xiaoyan, energi pedang itu hancur berkeping-keping. Retakan ruang menyebar, memaksa energi pedang tersebut terpecah dan terlempar ke lapisan kehampaan yang kacau. Bilah pembelah langit terus melaju, merobek segalanya, menuju Fuxing. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga melancarkan pedang tak kasat mata lainnya yang diam-diam mengarah ke jiwa Fuxing. Tekanan absolut dari bilah pembelah langit memaksa Fuxing memusatkan seluruh perhatiannya untuk menahannya. Ia mengangkat 2 jarinya perlahan. Aura di tubuhnya melonjak hebat, dan energi pedang di sekelilingnya meningkat dengan gila. Xiaoyan segera menyadari bahwa jika energi pedang itu benar-benar dilepaskan sepenuhnya, bahkan bilah pembelah langit mungkin tidak akan mampu menandinginya. Namun memang itulah tujuan Xiaoyan, memaksa Fuxing mengerahkan kekuatan sebesar mungkin untuk menghadapi serangan tersebut, sehingga tercipta celah untuk serangan yang sesungguhnya. Pedang hati pemenggal jiwa. Di dalam hatinya, Xiaoyan berteriak pelan. Sebilah pedang tak berwujud dan tak berwarna, ditempa dari sumber jiwa murni, melesat keluar. Pedang ini mengandung kekuatan jiwa dari alam Void miliknya, mampu memotong kehendak apapun dengan mengabaikan pertahanan fisik Fuxing yang kuat, langsung menyerang jiwanya. Untuk pertama kalinya, wajah dingin Fuxing menunjukkan perubahan. Tubuhnya tersentak hebat seolah jiwanya terbelah 2. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh jiwanya. Ia memuntahkan darah berkali-kali dan terpaksa menghentikan proses pemadatan pedang yang telah lama ia siapkan. Pada saat yang bersamaan, bilah pembelah langit yang dibalut kekuatan mengerikan telah menyelimuti dirinya. Ruang hampa seolah meledak dan medan kekacauan hampir terhapus seluruhnya. Sosok Fuxing pun lenyap, seakan telah ditebas menjadi abu. Detik berikutnya, 3 helai energi kekacauan mengalir menuju puncak kepala Xiaoyan. Jumlahnya bertambah dari 4 menjadi 7. Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Lawan tadi memang kuat, tetapi masih dalam batas kemampuannya untuk dihadapi. 2 lawan sebelumnya juga berada pada tingkat kelima hati kaisar, dan semuanya masih termasuk dalam jangkauan kekuatan tempurnya. Melangkah maju dengan stabil dan perlahan, mengumpulkan kekuatan seperti ini pun bukan pilihan yang buruk. Medan kekacauan kembali menghilang. Xiaoyan kembali ke platform pemilihan. Di hadapannya muncul kembali 3 bayangan hitam, masing-masing dengan jumlah energi kekacauan berbeda di atas kepala mereka. Kini, ia telah memahami bahwa banyaknya energi kekacauan mempresentasikan kekuatan lawan. Salah satu bayangan memiliki 3 helai energi kekacauan, satu lagi 7 helai, dan yang terakhir memiliki ratusan helai. Yang terakhir jelas berada di luar kemampuannya saat ini. Untuk menantang seseorang, ia harus memiliki jumlah energi kekacauan yang setara. Jika menang, ia akan memperoleh energi kekacauan lawan. Jika kalah, ia akan kehilangan miliknya sendiri. Medan kekacauan adalah tempat yang sangat kejam. Sedikit saja lengah, segalanya bisa hilang. Pertarungan belum berakhir. Kini ia harus memilih, menantang yang memiliki 3 helai atau 7 helai. Jika ia menang, jumlah energi kekacauan akan bertambah secara berkelipatan, sehingga dapat terkumpul dengan lebih cepat. Setelah sedikit ragu, Xiaoyan melangkah tegas menuju bayangan dengan 7 helai. Ia tidak mengejar jalan yang aman dan lambat. Dalam jalan sempit, yang berani akan menang. Energi kekacauan memang tampak penting, tetapi menurutnya tidak sepenting yang terlihat. Untuk terus bertarung di sini, jika hanya mengandalkan langkah stabil dan akumulasi perlahan, ia harus menantang terlalu banyak ahli kuat untuk mencapai ratusan helai. Jumlah energi kekacauan bukanlah standar mutlak untuk menilai kemampuan mengalahkan lawan. Yang terpenting adalah seberapa banyak energi kekacauan yang mampu ditandingi oleh kekuatannya saat ini.
Itulah yang ingin ia buktikan sekarang. Ia hendak menantang batasnya sendiri dan melihat di antara 10.000 dunia ini, di peringkat berapa ia berdiri saat ini. Jika jumlah energi kekacauan melambangkan peringkat, maka peringkat itulah yang jauh lebih penting daripada sekedar jumlah energi kekacauan itu sendiri. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.